Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Paksius Kurikaka, asal sekolah SDK Pemuda, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahap 1 di Universitas Mataram. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 1. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita membuka awal pembelajaran kita, mari kita mengawali kita dengan doa. Saya minta salah satu siswa untuk membawa kita dalam doa. Mari. Sebelum kita berdoa anak-anak, semua anak-anak berdiri mengambil sikap sopan supaya kita menghadapi Tuhan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Penuh rahmat Tuhan selalu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Kari yang sudah membuka awal pembelajaran kita dengan doa. Anak-anak silakan duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini apakah hadir semua? Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, anak-anak mengambil sikap dalam duduk supaya kita sopan untuk mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Di sini juga anak-anak kita harus terus semangat untuk mencari ilmu gitu. Dalam hal ini, ketika kita datang sekolah, jangan ada yang disuruh gitu. Berasal dari hati kita sendiri ya. Itu ilmu itu sangat penting bagi kita anak-anak. Baik, anak-anak, apakah masih ingat materi kita pada beberapa hari yang lalu tentang mata pelajaran matematika? Masih ingat? Masih ingat. Tentang apa anak-anak? Bilangan bulat terdiri atas berapa bilangan bulat? 2. Coba sebutkan. Oke, berarti bilangan bulat itu terdiri atas 2 bilangan bulat ya? Ya. Baik, anak-anak, hari ini Pak Guru akan membawa materi matematika juga tentang bilangan cacat. Kalau bilangan cacat itu adalah bilangan asli yang terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3 sampai bilangan tak terhingga. Nah, di sini anak-anak, walaupun bilangan cacat, tetapi materi yang kita harus belajar betul itu adalah operasi hitung campuran bilangan cacat. Ya, Pak. Nah, sekarang semua anak-anak perhatikan di depan. Saya jelaskan tentang operasi hitung bilangan cacat. Nah, di sini anak-anak, sebelum saya menjelaskan, ada tujuan pembelajarannya, yaitu ada 3 tujuan hari ini. Anak-anak harus bisa begitu. Yang pertama, peserta didik atau anak-anak harus bisa mengetahui cara pengerjaannya. Yang kedua, anak-anak harus bisa menentukan penjabarannya. Yang ketiga itu, anak-anak harus bisa mengidentifikasi langkah-langkah pengerjaan pada hitung campuran operasi bilangan cacat. Nah, di sini saya jelaskan bahwa bilangan cacat itu adalah bilangan asli yang terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini anak-anak, bilangan cacat adalah bilangan asli yang terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai pada angka yang paling besar. Itu yang dinamakan dengan bilangan cacat. Nah, yang ditekankan di sini adalah anak-anak harus bisa mengerjakan atau cara pengerjaan hitung campuran bilangan cacat. Nah, di dalam ini anak-anak harus perlu mengetahui cara pengerjaannya. Karena kalau kita lihat bilangan cacat sendiri itu adalah bilangan asli yang terdiri dari bilangan 0 sampai bilangan tak terhingga gitu.
Tetapi di sini penekanannya adalah operasi hitung campurannya. Disuruh kita untuk menghitung gitu. Operasi hitung campuran. Bisa paham anak-anak? Bisa. Oke. Sekarang sudah bisa tulis di sini? Sudah. Penggunaan siap? Iya. Kita masuk pada operasinya. Operasi hitung campuran bilangan catat ya. Contohnya 12 kali 5 bagi dengan 30 tambah 50 kurang 20. Nah, di sini anak-anak coba kita perhatikan. Di dalam operasi ini terdapat 4 komponen. Di sini ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, dan ada pengurangan. Makanya di sini dikatakan Campuran. operasi hitung campuran bilangan cacat. Nah, sekarang 12, 5, 30, 50, dan 20 ini merupakan bilangan apa anak-anak? Bilangan cacat. Merupakan bilangan cacat. Makanya di sini anak-anak kita menggunakan operasi hitung campuran. Di sini terdapat ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan dengan pengurangan. Nah, anak-anak sebelum kita mencari atau menentukan hasilnya atau menjabarkan, maka di sini ada langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, mengidentifikasi dulu operasi ini. Misalnya di sini ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan dan pengurangan. Kita membedakan gitu antara perkalian, pembagian itu memiliki nilai yang sama daripada penjumlahan dan pengurangan. Di sini perkalian dengan pembagian memiliki nilai yang lebih tinggi daripada penjumlahan dengan Pengurangan. Makanya di sini anak-anak aturannya jika nilainya lebih tinggi maka kita harus kerjakan lebih dahulu. Itu langkah yang pertama. Kita mengetahui tadi di sini nilai yang tertinggi antara perkalian, pembagian dengan penjumlahan dan pengurangan adalah ini pembagian dan Perkalian. Nah, karena sudah mengetahui nilai yang paling tinggi, maka aturannya harus mengerjakan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti yang ada di dalam kurung ini adalah perkalian dan Perkalian. ya, langkah ketiga, selalu dari kiri ke kanan. Berarti misalnya contoh saja yang ada dalam kurung ini adalah perkalian dan Pembagian. maka aturannya itu selalu dari kiri ke kanan. Dari langkah-langkah ini, mari kita perhatikan lagi. Langkah pertama itu adalah mengerjakan yang memiliki nilai yang tertinggi pada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Tadi yang nilai tertinggi itu apa? Perkalian. Oke, perkalian dan pembagian. Yang kedua, yang ada dalam kurung apa? 12 kali 5 bagi 30. Berarti perkalian dan Pembagian. langkah yang ketiga, mengerjakan selalu dari kiri ke kanan. Makanya 12 kali 5 dapatnya 30. berapa? 60. 60 bagi kita turunkan kembali di sini. Bagi dari 30. Nah, tambah 50 kurang dengan 20. Kita tetap tulis kembali di atas ini supaya kita ini yang namanya penjabaran. Setelah itu anak-anak 60 bagi 30 lagi. Nah, kita garis di nol supaya untuk mudah kita anak-anak kita garis. Nah, sekarang sisa 6 dengan 3. 6 buah mangga dibagi 3 orang anak. Berarti setiap anak dapat 2. dapat 2 sih. Setelah itu anak-anak dapatlah hasil pembagiannya sama dengan 2. 2 tambah 50 kurang dengan 20. Nah, penjumlahan dengan pengurangan mereka juga punya nilai yang sama. Karena mereka punya nilai yang sama, kembali kepada aturan tadi. Aturan selalu dari mana? Kiri kanan. Selalu dari kiri ke kanan. Maka 2 tambah 50 kurang 20 sama dengan titik-titik. Nah, sekarang kita kerja lebih dahulu yang penjumlahan. 2 tambah 50 sama dengan 52. kurang 20. sama dengan 32.
52 kurang 20 sama dengan 32. sampai di sini bisa paham? Bisa. Oke. Makanya sebentar kalau ada tugas kita menggunakan langkah-langkah yang sudah diberitahukan tadi ya. Iya. Oke, itu ya contoh satu. Silakan tulis dulu ini. Baik, sudah anak-anak? Sudah. Ya, kamu sudah ya. Contoh yang kedua itu soal cerita. Oke, anak-anak coba kita perhatikan faktor lagi. Di sini ada soal cerita. Anita pergi ke pasar membeli gula 5 kg dengan harga per kilogram itu Rp18.000. Dan Anita membeli kopi 4 kg dengan harga per kilogram Rp35.000. Anita membawa uang sebesar Rp250.000. Setelah sampai di pasar, omanya memberi uang Anita sebesar Rp100.000. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapakah sisa uang pembelian pembelian Anita dan ditambahkan pembelian omanya. Dalam soal cerita ini mengaitkan dengan hitung campuran bilangan cacat. Yang pertama kita kerja lebih dahulu itu adalah harga gula ya. Iya, Pak. Berarti harga gula tadi 5 kg ya diketahui. Gula 5 kg ya. Iya, Pak. Kopi 4 kg dengan harga per kilogram itu 18.000 gula ya. Iya, Pak. Kalau kopi 35.000. Nah, sekarang anak-anak uangnya Anita itu berapa? 250. 250.000. Ini anak-anak yang kita kerja lebih dahulu itu adalah hitung dulu harga gula 5 kali 18.000 ya. Pak. Ini harga gula 5 kali 18.000. 5 kali 0? 5 kali 0? 5 kali 0? 5 kali 8? Tulis simpan 51 tambah 4 jadi 90 untuk harga apa? Berikut harga kopi 4 kali 30. Oke. Nah sekarang untuk singkat 0 dan 3 ini kita garis saja dulu. 4 kali 5 tulis 0 simpan 4 kali 3 tambah 2. Nah di sini 14 tambah yang 3 0 tadi nilai berapa? 100.000. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan di sini adalah uang sisanya Ani tadi. Awalnya uangnya Ani itu ada berapa tadi? 250.000. Oke. 90 tambah 140 berapa? 230. 230. Ini harga bajaan Anita ya. Nah sekarang pertanyaannya, berapakah sisa uang pembelian Anita? 250 kurang dengan 30. kurang 230. Jadi sisa Anita berapa? 20. Nah, sekarang berapa sisa pembelian Anita ditambah pembelian Oma yang tadi agak tadi berapa? 20 tambah 100.000 menjadi 120.000. di sini lihat omanya 100.000. Maka dapat hasilnya sama dengan 100. Ini sisa uang dari tadi. Uang dari Ani. Maka untuk menuliskan kalimat matematika dari ini kita dapat tulis di sini. Ada di sini ya. Kalimat matematikanya adalah 250.000 dikurangi dalam kurung 5 kali 18.000 ditambah 4 kali 35.000 ya. Ini kalimat matematika ini. Bisa anak-anak? Iya. Kalimat matematikanya untuk
terakhirnya itu adalah 250.000 kurang dalam kurung 5 kali 18.000 tambah 4 kali 35.000. Bisa mengerti sampai di sini? Bisa. Oke, baik anak-anak, silakan masuk ke dalam kelompok sekarang. Sebelum anak-anak mengerjakan, saya jelaskan juga LKPD-nya. Semua pegang LKPD yang ada di tangan. Di situ langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, hitunglah terlebih dahulu harga berasnya, karena di situ ada soal ya. Ani dan kawan-kawannya pergi ke pasar Impres. Ani membawa uang belanjaannya Rp350.000. Ketika sampai di pasar, Ani membeli beras 7 kg dengan harga per kilogram Rp15.000 dan membeli gula 5 kg dengan harga per kilogram Rp18.000 dan membeli baju dengan harga Rp105.000. Dan ketika Ani jalan-jalan di dalam pasar, Ani bertemu dengan opanya. Ani diberi uang opanya sebesar Rp50.000. Berapakah uang sisa belanjaan ditambah dengan uang pemberian opanya? Kayaknya ini contoh ini agak lebih mendekati juga dengan apa ini dalam lembar kerja anak-anak ya. Di situ ada langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, hitunglah terlebih dahulu harga berasnya. Bisa anak-anak? Bisa. Yang kedua, hitung harga gula. Yang nomor 3, ditambah dengan harga baju. Hasil dari harga beras, gula, dan baju dijumlahkan. Yang berikut, modal awal dikurangi dengan harga belanjaan. Sisa uang dari Ani tadi. Lalu yang berikut, buatkanlah kalimat matematikanya dan operasi hitung campuran bilangan catanya. Itu langkah-langkahnya. Silakan anak-anak kerja dalam kelompok. Tulis nama kelompok dulu, nama anggota kelompok. Sudah? Sudah, Pak. Waktu sisa 5 menit ya. Ya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, dari kelompok lain sudah? Sudah, Pak. Oke, baik, sekarang kita perhatikan. Sudah kerja, saya minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan. Silakan, kelompok 1. Semua kelompok yang lain perhatikan siapa ada? Ya, Pak. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. Nama saya Karin. Setelah itu saya kurangi dengan modal awal, maka sambil kelompok lain perhatikan teman kita yang lagi presentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Ya, Pak. 300 kurang 350 kurang 300 sama dengan 50. Yang 350. Maka uang sisanya Ani ditambah uang Opa sama dengan 50 ditambah 50 sama dengan 100.000. Dan kalimat matematikanya 350 dikurang 7 kali 18.000 ditambah 4 kali 15.000 ditambah 1
105.000. Demikian hasil presentasi saya. Saya minta dari masing-masing kelompok untuk memberikan masukan atau komentar. Terima kasih Karin karena sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Karin. Baik, anak-anak silakan memberikan komentar. Tadi Karin juga sudah mengatakan silakan dari masing-masing kelompok untuk memberikan komentar hasil pekerjaan Karin. Silakan. Dari saya, dapat dari mana 105.000 dari nomor 1 Karin? Karena 7 kali 18.000 sama dengan 105.000. Bagaimana Yanti? Sudah paham. Oke, saya meluruskan lagi ya. Tadi Yanti tanya dapat dari mana 105.000 ya? Ya Pak. Hasil kali dari 7 kali 18 itu dapatnya 105.000. Masih ada lagi yang mau bertanya? Dari saya, dapat dari manakah 90.000 pada nomor 2, Karin? Karena 4 kali 15.000 sama dengan 90.000. Bagaimana? Sudah paham? Oke, saya luruskan. Nomor 1 dan nomor 2 itu cara perhitungannya itu sama. Cara perhitungannya. Jadi kita lihat di sini. Untuk pekerjaan Karin, hanya teman-teman mungkin bingung, kok dapat 105.000. Nah, di sini tidak ada penjabaran ya. Kok langsung 7 kali dengan 18 sama dengan 100. Nah, nanti dijabarkan. Harinya dijabarkan cara pengerjaan. Jadi dapatnya 105.000. Sampai juga dengan ini. Nomor 2 itu adalah harga gula ya. Iya Pak. Harga gula. Makanya dapat 105.000. Saya terus harga baju. Nanti juga di sini kali tulis harga baju. Bukan langsung 109.000 ya. Di sini harga baju sama dengan 105.000. Makanya dijumlahkan itu dapatnya 300. Nah, ini adalah modal belanjaan dari Anita. Nah, di sini di dalam soal itu modal awal dikurangi dengan modal belanjaan. Makanya 350.000 kurang dari 300 sama dengan dari uang 350.000 nya Anita tadi sisa 50.000. Karena Anita bertemu dengan omanya diberi uang lagi 50.000, maka ditambah menjadi 100.000. Itu untuk pekerjaan Karin ya. Lalu kalimat matematikanya ini sudah bagus, sudah benar sekali. Mari kita tangan untuk Karin. Sekarang kelompok berikut, kelompok 2, silakan. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan kerja kelompok. Nama saya Anita. Demikian hasil presentasi saya. Saya minta dari teman-teman untuk memberikan komentar dari hasil pekerjaan saya. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk Anita. Silakan kelompok lain memberikan masukan untuk kelompoknya Anita. Saya, apakah kalimat matematikanya sudah benar? Menurut saya masih keliru. Terima kasih kelompok 3, menurut kami sudah benar. Oke. Bagaimana dari kelompok lain? Apakah sudah benar atau masih keliru? Saya. Dari saya, tanggapan dari kami seide dengan kelompok 3 bahwa kalimat matematika masih salah karena hasilnya sama dengan negatif, yaitu 300 dikurang 350 sama dengan negatif 50. Oke. Baik, terima kasih Karin yang sudah memberikan tanggapan yang paling bagus, dan dari kelompok 3 juga memberikan masukan atau komentar kepada kelompok 2. Sekarang saya luruskan. Nah, coba kita perhatikan di sini. Hasil pengerjaan dari 7 kali 15 dari 15.000 tambah
5 kali 18.000 ditambah dengan 105.000 itu dapatnya hasilnya sama dengan berapa tadi? Dapat berapa tadi? 300. 300 ya, kita dapat ini. Nah sekarang coba 300 kurang dari 350, benarkah dapat negatif atau tidak? Benar. Yaitu negatif 50.000 ya. Berarti kalimat matematikanya Adita masih keliru ya. Nanti dirubah ya. Tapi cara pengerjaannya untuk mendapat hasilnya penjabarannya sudah benar. Oh penjabarannya belum. Langsung hasilnya. Sebenarnya itu penjabarannya 7 kali ini harus ada dijabarkan di sini. Nanti lain kali ya. Untuk penjabaran ini anak-anak caranya seperti ini. 15.000 dikali 7. 7 kali 0. 7 kali 0. 7 kali 0. 7 kali 5. 5 simpan. 7 kali 3. 105. Di sini tidak ada di sini. Itu untuk penjabarannya belum ya, tapi hasilnya sudah benar juga. Lalu di kalimat matematikanya masih clear. Nanti ikuti teman dari kalimat matematikanya kelompok 1 tadi ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini sampai ini, mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita. Sekarang saya mau tanya, apakah paham atau belum? Yang belum mengerti silakan untuk bertanya. Jika 1 menit, bertanya 1 menit. Ada yang belum mengerti? Sudah paham? Baik. Tadi kita sama tentang pelajaran kita. Hari ini kan kita belajar tentang bilangan caca ya. Bilangan cacat adalah, silakan tulis anak-anak, bilangan asli yang terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah di sini materi kita ini adalah operasi hitung campuran bilangan cacat. Operasi hitung campuran bilangan cacat ada 3 langkah ya. 3 langkah pengerjaannya. Yang pertama, kerjakanlah terlebih dahulu yang ada dalam kurung. Yang kedua, identifikasi nilai dan operasi. Misalnya perkalian dengan pembagian memiliki nilai yang lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Silakan tulis di anak-anak. Makanya kita kerja lebih dahulu yang nilainya tinggi. Kerja lebih dahulu dari kiri ke kanan. Silakan catat di kanan. Sudah? Sudah. Sekarang kita buku di dalam tas. Nanti PR-nya anak saya kirim di grup ya. Kita kirim di grup PR-nya kita. Silakan isi buku di dalam tas. Sekarang sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, Adita Akela membawa kita dalam doa. Berdiri yang sopan. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau dan kita, dan terpujilah buat Tuhan Yesus.